Untuk mengawali presentasi pada kali ini, saya, Aurora, akan membacakan kasus yang telah diberikan terlebih dahulu. Jadi, untuk kasus yang kelompok kami terima, yaitu kasus mengenai larutan infus. Seorang pasien membutuhkan natrium klorida 0,9% dengan volume total 500 ml untuk rehidrasi, di mana stok yang tersedia dalam apotek adalah natrium klorida serbuk. Nah, berdasarkan kasus tersebut, terdapat beberapa hal yang harus kami analisis. Yang pertama yaitu mengenai jumlah perhitungan natrium klorida yang harus dilarutkan ke dalam 500 ml air steril untuk injeksi, dan yang kedua adalah mengenai analisis pentingnya isotonisitas dalam larutan infus. Demikian pembacaan kasus mengenai larutan infus. Untuk selanjutnya akan langsung saya serahkan kepada rekan saya untuk masuk ke bagian pembahasan. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Tasdik dengan NIM AIR 166. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi kasus yang telah diberikan. Pada kasus ini kita diminta untuk mengidentifikasi sediaan infus NaCl 0,9% 500 ml, yaitu larutan garam yang sering digunakan untuk rehidrasi. Yang pertama adalah jenis sediaan. Pada kasus ini kita adalah larutan infus untuk rehidrasi. Maksudnya cara ini diberikan langsung ke dalam pembuluh darah pasien untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Contohnya yang paling umum adalah ketika pasien mengalami dehidrasi karena muntah, diare, atau tidak cukup minum cukup air. Jadi fungsi utamanya adalah membantu mengembalikan keseimbangan cairan tubuh dengan cepat. Yang kedua adalah zat aktif. Yang digunakan adalah natrium klorida atau biasa kita kenal sebagai garam dapur. Kenapa? Karena natrium dan klorida adalah ion penting yang berperan besar dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit di tubuh. Kalau tubuh kekurangan natrium atau cairan, fungsi otot, saraf, dan sirkulasi bisa terganggu. Makanya NaCl dipilih sebagai komposisi utama larutan infus ini. Yang ketiga adalah dosis atau konsentrasi larutannya adalah NaCl 0,9% dalam 500 ml air steril. Nah, angka 0,9% ini artinya adalah 0,9 gram NaCl setiap 100 ml larutan. Kalau kita butuhkan 500 ml, maka jumlah NaCl yang harus ditimbang adalah 0,9 gram dikali 5 sama dengan 4,5 gram. Jadi total larutan infus 500 ml mengandung 4,5 gram NaCl. Nah, kesimpulan sediaan NaCl 0,9 500 ml ini adalah karena sifatnya isotonis dengan cairan tubuh, sehingga aman untuk diberikan sebagai cairan infus rehidrasi tanpa menyebabkan sel tubuh pecah atau mengesut. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi ke rekan saya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah perhitungan dari kasus yang telah diberikan. Rumusnya adalah massa NaCl sama dengan konsentrasi NaCl dalam gram per mililiter dikalikan dengan volume larutan yang dibutuhkan dalam mililiter. Berdasarkan kasus, diketahui bahwa konsentrasi NaCl itu sama dengan 0,9% dan volume larutan yang dibutuhkan adalah 500 ml. Selanjutnya kita substitusikan. Karena konsentrasi dari NaCl adalah 0,9%, yang dimana itu berarti 0,9 per 100, itu berarti 0,9 gram per 100 ml. Sehingga massa NaCl sama dengan 0,9 per 100 dikalikan dengan volume larutan yang dibutuhkan, yaitu dikalikan dengan 500 ml. Sehingga 0,9 per 100 dikalikan 500 sama dengan 4,5 gram. Mengapa pentingnya menjaga isotonitas pada larutan infus? Karena yang pertama, infus harus isotonis dengan cairan tubuh, khususnya plasma darah, agar tidak terjadi kerusakan pada sel. Yang kedua, jika larutan hipotonis, air akan masuk ke dalam sel dan mengakibatkan kerusakan pada sel, dan dapat terjadi hemolisis. Dan yang ketiga, jika larutan hipertonis, air akan keluar dari sel dan sel akan menyusut, dan itu bisa disebut dengan krenasi. Dan yang terakhir, dengan menjaga isotonitas, infus tidak akan menimbulkan gangguan pada keseimbangan cairan dan mencegah kerusakan sel dan jaringan. Di sini saya Kuratul Ayun akan menjelaskan mengapa sih kita memilih sediaan ini. Nah, sediaan ini kita pilih karena sifatnya yang isotonis terhadap cairan tubuh. Selain itu juga, pasien yang memiliki kendala kekurangan cairan tubuh atau membutuhkan rehidrasi dalam waktu yang cepat ataupun dengan volume yang besar bisa cocok dengan sediaan ini, di mana sediaan ini akan diberikan secara intervena dan sangatlah cocok untuk pasien-pasien yang kesulitan minum obat. Apa aja sih resikonya jika kita salah perhitungan atau salah bentuk sediaan? Nah, yang pertama, jika larutan terlalu pekat atau hipertonis, maka dapat menyebabkan krenasi. Krenasi yaitu di mana sel-sel darah menyusut karena terlalu banyak air yang keluar dari dalam sel. Nah, ini dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan cairan dan juga gangguan elektrolit. Kemudian yang kedua, jika larutan terlalu encer atau hipotonis, maka dapat menyebabkan hemolisis, yaitu sel-sel darah bisa pecah karena terlalu banyak air yang masuk ke dalam sel. Ini dapat berbahaya bagi tubuh. Kemudian jika kesalahannya cukup parah bagaimana? Nah, maka dapat menyebabkan kejang dan juga bengkak di otak atau edema cerebri, dan bahkan dapat menyebabkan kematian.
Lalu bagaimana jika kita salah dalam bentuk sediaan? Yang pertama, jika dalam bentuk obat oral atau diminum, itu tidak bisa memberikan efek rehidrasi dengan cepat karena penyerapannya yang lambat sehingga tidak cocok untuk pasien dengan dehidrasi berat. Yang kedua, jika dalam bentuk obat oles atau topikal, itu juga tidak memiliki efek rehidrasi. Yang ketiga, jika dalam bentuk obat supositoria atau dimasukkan lewat anus, itu juga tidak cocok untuk pasien dengan dehidrasi berat karena penyerapannya tidak cukup efektif untuk menggantikan cairan untuk tubuh. Nah, selanjutnya teman-teman, aspek apa aja sih yang perlu kita perhatikan untuk keselamatan pasien? Yang pertama itu kita harus memperhatikan ketepatan dari konsentrasi sediaan ini, di mana sediaan ini tidak boleh terlalu pekat yang menyebabkan hipertonis dan tidak pula terlalu encer yang dapat menyebabkan hipotonis. Nah, aspek kedua yang perlu kita perhatikan yaitu kondisi pasien serta seberapa besar sih dosis yang perlu kita berikan kepada pasien tersebut. Nah, untuk aspek ketiga, kita harus memperhatikan kesterilan dan kita harus menggunakan teknik aseptis sehingga untuk menghindari adanya kuman ataupun hal-hal lain yang dapat menginfeksi. Berdasarkan semua pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk membuat 500 ml larutan infus dengan konsentrasi natrium klorida 0,9% diperlukan sebanyak 4,5 gram natrium klorida. Selain itu, penting untuk menjaga isotonisitas larutan infus yang sesuai dengan kondisi cairan tubuh pasien agar tidak menyebabkan kerusakan sel darah maupun jaringan tubuh pasien. Dengan isotonisitas yang terjaga, nantinya penggunaan larutan infus dapat dijalankan dengan aman, nyaman, dan efektif. Selain itu, terdapat pula beberapa catatan tambahan yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama yaitu larutan infus harus disiapkan secara aseptis untuk mencegah kontaminasi yang dapat memperburuk kondisi tubuh pasien. Yang kedua, perhitungan konsentrasi harus dilakukan secara tepat untuk mencegah efek hipertonis ataupun hipotonis yang dapat menimbulkan efek berbahaya bagi pasien. Dan yang ketiga, pengawasan kondisi pasien harus tetap dilakukan untuk memastikan keamanan dan keefektifan selama penggunaan larutan infus.